Nah, ini sudah 2 minggu ya, jadi saatnya untuk pengaplikasian. Jadi ciri-ciri untuk POC yang sudah jadi kita fermentasikan itu, kalau untuk urin kelinci warnanya sudah lebih jernih ya dibanding yang masih atau yang belum kita fermentasikan seperti yang kemarin itu. Jadi untuk warnanya tidak terlalu gelap. Untuk aromanya sendiri masih ya, cuman tidak terlalu pekat atau tajam seperti kemarin teman-teman. Jadi ini sudah siap kita gunakan. Untuk pencampurannya kita membutuhkan peralatan berupa ember ya, ember dan juga gelas takar. Nah di sini karena saya tidak ada gelas takar, saya menggunakan botol mineral yang sama teman-teman, yang kapasitas 1,5 liter ya teman. Oke, jadi untuk perbandingannya sendiri sebenarnya kalau saya kondisional juga teman-teman. Kalau untuk pemupukan di pot, pohon kita yang sudah di pot itu saya menggunakan 1:5. Jadi 1 liter POC ini dicampur dengan 5 liter air. Tapi berhubung ini saya mau pupuknya di bahan saya yang masih di grounding, jadi saya menggunakan perbandingan 1:10. Di 1 liter POC ini dibanding 10 liter air. Karena gini teman-teman, karena untuk pohon kita yang sudah di pot itu kan logikanya untuk asupan nutrisi sangat terbatas, jadi sangat tergantung dengan asupan nutrisi tambahan seperti ini. Jadi kita perbanyak aja. Sedangkan kalau untuk di grounding kan dia masih bisa menyuplai nutrisi dari tanah ya. Oke, saya akan mulai untuk mencampurkannya. Ini kebetulan saya juga memiliki kolam ikan. Jadi kita bisa manfaatkan airnya itu dari air kolam ikan seperti ini ya teman-teman. Jadi air kolam ikan yang berwarna hijau atau merah. Biasanya kalau kolam lele itu ada yang berwarna hijau dan merah ya. Dan itu mengandung banyak bakteri baik, tentu saja yang berdampak positif untuk tumbuhan. Kalau untuk kandungannya sendiri bakteri untuk air kolam ikan seperti ini didominasi dengan fosfat ya. Dan fosfat itu berfungsi sebagai perangsang bunga dan buah teman-teman. Jadi akan saya gunakan. Untuk perbandingannya sendiri untuk air tadi kan 10. Jadi kita akan menggunakan campuran air kolam ikan ini 4 saja. Jadi perbandingannya 1 urin kelinci, 6 air biasa, dan 4 air kolam ikan. Dan tadi sudah saya masukkan 3 botol ya di dalam ember untuk air kolamnya. Untuk air kolamnya sendiri kalau bisa teman-teman kalau mau pakai diaduk dulu ya. Sebenarnya yang penting itu malah kotorannya teman-teman. Jadi kotoran ikan. Karena kalau air yang berwarna hijau itu kan banyak bakteri. Jadi kotorannya itu otomatis sudah diurai sama bakteri teman-teman. Nah, ini siap kita tuangkan, kemudian kita campurkan sama urin ya. Sekarang kita masukkan urinnya. Nah, masih berdesis ya, karena di dalam masih ada uapnya. Jadi ketika saya buka tadi masih berdesis. Dan untuk aromanya sendiri luar biasa segar teman-teman. Ini kalau dicampur es enak sekali ya. Kalau teman-teman mau nyoba, ya langsung kita masukkan saja. Jadi di dalam ember ini sudah ada campuran 1 botol urin kelinci, kemudian 4 botol air dari kolam teman-teman. Jadi tinggal menambahkan air biasa dari sumur ya.
Jadi akan saya tambahkan, kita membutuhkan 6 botol nanti. Oke teman-teman, langkah selanjutnya tinggal kita aduk lagi biar homogen ya, atau tercampur rata antara urin, air, dan air kolam tadi. Oke, kemudian kita bisa langsung kocor di tanaman kita teman-teman. Sebenarnya untuk urin kelinci itu juga bisa kita aplikasikan dua teknik ya, atau dua cara, yaitu dikocor dan disemprotkan. Kalau dikocor kita bisa menggunakan perbandingan 1:5 atau 1:10. Kalau disemprotkan, kita semprotkan langsung di daunnya, itu kita bisa menggunakan perbandingan lebih banyak ya airnya, jadi 1:20 teman-teman. Dan untuk penyemprotannya sendiri kita bisa langsung semprotkan di bagian bawah daunnya, jangan di atas kalau bisa, karena agar langsung terserap oleh stomata daun, karena stomata daun kan berada di bagian bawah daun teman-teman. Itu berfungsi sebagai pembantu untuk proses fotosintesis ya, untuk memasak makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Oke, dan untuk penyemprotan itu kalau bisa juga dilakukan pada pagi hari ketika stomata daun itu baru membuka teman-teman. Oke, akan saya campurkan dulu, nanti langsung kita kocorkan ke tanaman. Dosis ke tanaman juga menyesuaikan ya. Jadi untuk tanaman yang kecil atau bonsai di ukuran small ke medium semisal, itu kita cukup menggunakan 100 sampai 200 ml. Jadi kalau untuk tumbuhan yang lebih besar tentu saja kita tambah dosisnya. Gitu aja ya teman-teman. Pertama akan saya kocorkan di bahan bonsai waru India saya teman-teman. Jadi kita kocorkan langsung saja seperti ini ya. Nah seperti ini secara merata agar perkembangan akarnya juga merata teman-teman. Jadi nggak ada yang dominan di satu sisi. Untuk tumbuhan yang besar tentu saja kita menambah dosis ya. Jadi ini saya siram sekitar 1000 atau 1 liter ya. Saya tambah lagi agar 2 liter agar kenyang dia. Karena ini di masa vegetatif teman-teman. Jadi karena tadi ada kandungan fosfat ya sebagai perangsang pertumbuhan buah. Bahkan lo saya ini sudah berbuah teman-teman. Nah itu dia. Nah. Oke, itu tadi buah ya yang warnanya kuning. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin membuahkan sesuatu, kita bikin pupuk dengan kandungan fosfat yang tinggi. Gitu saja ya. Oke teman-teman, sekarang kita beralih di bahan bonsai kimeng saya. Dan ini saya siram yang terakhir ya. Jadi kita siram merata seperti ini. Oke, jadi cukup mudah ya. Cuman cukup mudah tapi waktunya agak lama kalau membuat POC seperti yang barusan saya contohkan ya. Tapi untuk tanaman sangat bagus ini. Kalau bisa kita hindari untuk pupuk kimia ya teman-teman, karena pupuk kimia itu justru membunuh bakteri atau mikroba baik yang ada di dalam tanah. Kalau misalkan tumbuhan kita sudah kecanduan oleh pupuk kimia, tentu kalau untuk menjadikan tumbuhan kita subur kembali akan terus menggunakan pupuk kimia. Jadi seperti itu teman-teman.
Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk tutorial membuat pupuk organik cair ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga terhibur, dan saya sangat berharap teman-teman bisa terinspirasi. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.